Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kali ini kita akan bahas tentang 5 ciri atasan yang kurang pantas diikuti. Ini berdasarkan pengalaman saya bekerja selama 8 tahun. Jadi mungkin paling mengena buat teman-teman yang sudah bekerja, baik yang masih junior maupun yang sudah punya bawahan. Tapi sahabat sekalian, yang masih sekolah pasti ada guru atau ketua kelas yang dalam tanda kutip adalah atasan kita. Dan juga yang di masyarakat, kita ada RT, RW, atau ormas yang lain, pasti ada ketua. Dan buat yang sedang berdagang, customer kita bisa kita bilang sebagai atasan kita juga. Karena itulah kali ini saya kemas supaya bisa jadi renungan bagi siapa saja. Jadi, mari simak sampai habis. Sahabat sekalian, dalam satu hari kita menghabiskan kurang lebih 8 jam di tempat kerja. Bahkan kalau yang lembur mungkin bisa lebih dari itu. 8 jam itu tidak sedikit sahabat sekalian. Jadi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan sampai kita cuma dapat capainya, tapi tanpa ada rasa pencapaian. Pencapaian tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa pengalaman dan juga hubungan sosial yang baik. Untuk membuat jam kerja kita jadi lebih bermanfaat, salah satu faktor pentingnya adalah hubungan kita dengan bos kita. Menurut laporan dari McKinsey & Company, kepuasan hidup ditentukan salah satunya dari kepuasan di tempat kerja. Dan kepuasan di tempat kerja ditentukan oleh hubungan sosial. Dan hubungan sosial yang paling menentukan adalah hubungan sosial kita dengan bos kita. Sayang sekali, di kebanyakan kasus kita tidak bisa memilih bos kita. Jadi mau nggak mau, kita harus bertahan dengan bos kita tersebut. Tapi ada ciri-ciri bos yang menurut saya harus dihindari. Kali ini saya akan membahas ciri-ciri bos atau atasan tersebut. Bos yang jelas-jelas melakukan power harassment atau sexual harassment ataupun gaji tidak dibayar, tidak akan saya bahas di video kali ini. Pembahasan kali ini lebih ke ciri-ciri bos yang menguras mental kita. Ketika bertemu dengan bos ini, cobalah bekerja sama selama beberapa bulan. Tapi kalau kita masih ngerasa ada yang nggak beres dengan kita, lebih baik kita coba pindah tempat kerja. Baik pindah departemen maupun pindah perusahaan. Oke, ada 5 ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah bos yang pemarah. Bos memarahi kita bisa dengan tujuan yang baik, untuk membuat kita lebih berkembang. Saya sendiri, ketika bawahan saya melakukan kesalahan dan berulang-ulang, saya mau nggak mau juga harus memarahinya. Tapi ada cara memarahi yang justru malah berefek negatif dan menguras mental bawahannya. Misalnya sudah dikerjakan sesuai target, tapi masih dimarahi. Dimarahi tapi tidak diberi petunjuk. Dimarahi tapi di depan kerabat kerja yang lain dan dengan suara keras. Terlalu sering dimarahi atasan membuat kita jadi bekerja bukan untuk memaksimalkan performance kita, tapi karena takut dimarahi. Lebih lagi, kita juga jadi sulit untuk berkomunikasi dengan bos kita. Akhirnya, kerjaan jadi tidak maju, dan kesalahan malah jadi berulang, lalu dimarahi lagi. Oke, begitulah ciri bos yang harus dihindari. Yang pertama adalah bos yang pemarah. Ciri kedua adalah bos yang tidak mau mendengar. Pernahkah ketika kita memberi ide untuk kebaikan tim kita, malah dimarahi? Atau kita sedang bicara, bos kita malah menyela atau memperlihatkan muka kebosanan? Untuk bisa lancar bekerja, baik bos maupun bawahan harus saling percaya dan mengandalkan. Dengan bos yang tidak mau mendengar pendapat kita tidak bisa saling mempercayai. Bos yang seperti ini justru malah menambah stres kita. Oke, begitulah ciri yang kedua, yaitu bos yang tidak mau mendengar. Lalu ciri yang ketiga adalah bos yang terlalu detil. Ada bos yang memberi instruksi terlalu detil kepada kita dan selalu ngecek apa yang sedang kita lakukan. Misalnya email kita harus CC ke bos kita, atau sedikit-sedikit harus laporan tentang progres kerjaan kita. Bos yang seperti ini mungkin bagus kalau kita masih baru lulus kuliah. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman kerja, motivasi kita justru jadi turun dan kita jadi stres karena terlalu dikontrol. Tapi masalahnya, tipe bos seperti ini kebanyakan adalah bos yang sebenarnya sangat memikirkan performance tim kita. Tapi karena punya kepribadian yang sangat detil, mereka jadi bos yang mengontrol bawahan secara detil pula. Oke, begitulah ciri yang ketiga, yaitu bos yang terlalu detil. Berikutnya adalah ciri keempat, bos yang suka menyindir. Salah sedikit langsung disindir, kesalahan masa lalu pun diungkit-ungkit, menanyakan hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Kalau bos yang pemarah, damage-nya langsung parah buat mental kita. Tapi bos penyindir ini pelan-pelan menguras mental kita. Lalu ciri yang terakhir adalah bos yang emosinya selalu berubah-ubah. Ibarat jet coaster, misalnya pagi-pagi datang dengan senyum, tapi tiba-tiba marah-marah. Waktu emosi sedang down, tidak mau diajak bicara tentang pekerjaan. Sebagai bawahan, kita jadi harus selalu berhati-hati kapan kita menginjak ranjau.
itu membuat performance kita jadi turun dan kita jadi kurang proaktif ketika bekerja. Sahabat sekalian, memperlihatkan emosi itu alami sebagai manusia. Dari SD sampai SMA, kita belajar untuk menyelesaikan masalah tidak hanya dengan emosi, tapi juga dengan musyawarah dan logika. Jadi di tempat kerja, di mana orang-orang dewasa yang sudah berpendidikan sedang berkumpul, tidak pantas bagi kita untuk memperlihatkan emosi kita. Untuk orang-orang yang mudah emosi, saya jadi ingin bertanya, sebenarnya sudah lulus sekolah atau belum? Oke sahabat sekalian, begitulah ciri-ciri bos yang layak dihindari, yaitu bos yang pemarah, tidak mendengarkan, lalu terlalu detail, penyindir, dan juga emosi yang berubah-ubah. Pekerjaan bos adalah untuk membuat tim berhasil mencapai target yang diperintahkan oleh direksi perusahaan kita. Selain itu, tugas bos adalah untuk membuat lingkungan kerja yang efektif. Sayang sekali bos, dengan ciri-ciri yang kita bahas tadi, sekalipun mungkin target perusahaan bisa tercapai, lingkungan kerja yang efektif akan sulit dibentuk. Jadi jangka panjang mungkin performanya akan kurang bagus. Ketika bertemu dengan bos yang kurang bisa membuat lingkungan kerja yang efektif, pertama cobalah bekerja dengan bos tersebut selama beberapa bulan, dan cobalah kita ubah sesuai dengan posisi kita. Tapi kalau tetap merasa ada yang nggak beres dengan kita, lebih baik kita coba pindah tempat kerja. Sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak juga video lain dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.